Oke teman-teman, jadi kita langsung baca soalnya ya. Asam oksalat adalah asam berbasa 2. Sebanyak 20 ml lartan asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya 120 ml. Lartan ini digunakan untuk mentitrasi 25 ml lartan NaOH 0,2 molar dengan indikator BTB. Bila titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalat mencapai 40 ml, maka konsentrasi lartan asam oksalat awal adalah. Nah, kita lihat dulu keywordnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah tentang pengenceran dan titrasi. Asam oksalat adalah asam berbasa 2. Nah, berbasa 2 di sini artinya apa sih? Artinya adalah jumlah ion dari H plusnya itu adalah 2. Ya, kalau kalian lihat asam oksalat itu senyawanya seperti apa? Asam oksalat itu adalah H2C2O4. Ya. Oke, lanjut lagi kita lihat. Sebanyak 20 ml lartan asam oksalat diencerkan dengan air. Berarti ada peristiwa pertama, yaitu peristiwa pengenceran. Nah, kalian ingat-ingat lagi rumus pengenceran itu adalah V1M1 sama dengan V2M2. V1M1 adalah volume dan konsentrasi sebelum pengenceran. Sedangkan nanti V2 dan M2 itu adalah volume dan konsentrasi setelah pengenceran. Oke. Nah, kita baca lagi. Lartan ini digunakan untuk mentitrasi. Nah, berarti ada peristiwa kedua, yaitu peristiwa titrasi. Ya, ingat perbedaannya, kalau titrasi itu pasti pertemuan antara asam dan basa. Rumusnya VaMa kali A sama dengan VbMb kali B. Volume asamnya itu adalah Va, kemudian Ma-nya itu adalah konsentrasi asam, dan juga A-nya adalah jumlah H plusnya tadi. Vb-nya adalah volume basa, Mb-nya konsentrasi basa, dan B-nya adalah jumlah OH-. Oke, kemudian bila titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalatnya 40 ml, maka kalian lihat yang ditanyakan adalah yang ditanyain adalah konsentrasi lartan asam oksalat awal. Yang namanya awal, nah, kalau namanya awal berarti M1 atau konsentrasi awal sebelum pengenceran. Ya, berarti nanti M1-nya yang akan kita cari nih, teman-teman. Habis itu baru kalian analisis rumus mana dulu nih yang kita pakai gitu kan. Data-datanya ada V1-nya 20 ml karena 20 ml lartan asam oksalat diencerkan ya. Dengan air sampai volumenya 120, berarti volume keduanya, V2-nya 120 ml. Oke. Kemudian M1-nya ditanyakan, M2-nya juga belum ada nih. Gitu. Nah, sekarang kita ambil dulu data dari yang titrasi tadi ya, teman-teman. Ada volume dari si asam oksalatnya katanya 40 ml. Berarti kan itu adalah Va sama dengan 40 ml, terus dia mentitrasi 25 ml NaOH sebagai basa. Vb-nya 25 ml, Mb-nya 0,2 molar, berarti konsentrasi basanya kan. Kayak gitu. Nanti untuk A dan B-nya nanti kalian tinggal masukin aja ke dalam rumus. Maka nanti konsentrasi asamnya belum ada. Nah, di sini bisa disimpulin bahwa nanti konsentrasi setelah pengenceran itulah yang dipakai buat titrasi. Makanya nanti Ma itu adalah sama dengan M2, sama dengan konsentrasi setelah pengenceran. Kayak gitu ya teman-teman. Baru kalian analisis lagi. Oh, berarti kita bisa cari Ma-nya dulu nih pakai rumus titrasi. VaMa kali A sama dengan VbMb kali B. Masukin 40 ya Va-nya, Ma-nya itu yang ditanyakan, dikali A-nya adalah 2 tadi ya, berbasa 2-nya itu. Terus volume basanya adalah 25 ya, adalah 25 dikali Mb-nya adalah 0,2 dikali B-nya adalah 1 karena OH-nya ada 1. Dapatlah Ma-nya adalah 5/80.
molar, di mana ini tadi adalah M2 atau keadaan setelah pengenceran yang dipakai untuk titrasi. Ya, setelah itu baru kalian masukkan ke dalam rumus pengenceran. V1 M1 sama dengan V2 dikali M2. V1-nya 20, M1-nya yang ditanyakan karena dia awal, V2-nya 120, M2-nya adalah 5/80. Tinggal kalian sederhanakan saja. Ya, tinggal kalian sederhanakan, jadi ini bisa dicoret, bisa jadi 6, maka nanti M1-nya atau konsentrasi awalnya adalah 30 dibagi dengan 80. Nah, tinggal kalian cari hasilnya 30/80 itu berapa teman-teman? Gitu kan? 30/80 itu hasilnya adalah 0,375 molar. Nah, maka ini adalah konsentrasi awalnya. Ya, kalau kita lihat di opsi, ini adalah jawaban yang A. Gitu. Sekian, terima kasih.